Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pelajaran kali ini kita masuk ke dalam pengenalan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran, terdiri dari 18 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Surat ini artinya diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, latar belakang surah Al-Hujurat diturunkan dalam konteks masyarakat muslim di awal di Madinah yang sedang membangun sebuah komunitas baru. Perbedaan berpendapat, yang kedua berperilaku buruk, yang ketiga peran Nabi. Perbedaan pendapat, munculnya perbedaan pendapat dan perselisihan di antara para sahabat Nabi SAW yang memicu perdebatan dan ketegangan. Perilaku buruk, adanya perilaku buruk sebagian sahabat seperti menggunjing, mencela, dan bersikap sombong terhadap orang lain. Yang ketiga, peran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hadir untuk menengahi dan memberikan bimbingan agar umat Islam dapat hidup rukun dan harmonis. Jadi latar belakang surat Al-Hujurat ini ada 3 seperti yang Bapak paparkan. Adapun tema utama surah Al-Hujurat ada 4 seperti yang tertera di layar. Yang pertama, menjaga kehormatan. Apa itu menjaga kehormatan? Surah ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dari orang lain. Jadi kita harus bisa menjaga kehormatan diri dari orang lain. Yang kedua, menghindari fitnah. Surat ini mengingatkan umat Islam agar menghindari fitnah, perbuatan fitnah, dan menyebabkan berita bohong. Terus yang ketiga, menjalin silaturahmi, ya. Silaturahmi, apalagi orang yang suka bersilaturahmi, kata Rasulullah SAW akan dipanjangkan umurnya. Di surat Al-Hujurat juga ada menjalin silaturahmi. Surah ini mendorong umat Islam untuk menjaga silaturahmi dan membangun hubungan baik dengan sesama, ya. Jadi jangan cekcok, ya. Itu pesan surat Al-Hujurat. Yang keempat, menghindari perbedaan. Surah ini mengajarkan toleransi dan sikap saling menghargai meskipun terdapat perbedaan pendapat. Jadi kalau misalkan teman kita berbeda pendapat itu biasa, ya. Jadi untuk menghindari perbedaan, jadi harus saling toleransi. Ini surat ini berpesan mengajarkan toleransi, sikap saling menghargai meskipun terdapat perbedaan pendapat, baik itu sama teman, orang tua, dan lain sebagainya. Adapun ayat-ayat yang penting dalam surah Al-Hujurat, ayat keempat menekankan pentingnya menjaga lisan dari ucapan buruk dan fitnah, ya. Jadi ayat keempat ini menekankan pentingnya menjaga lisan. Jadi awas, hati-hati kita dalam berucap dan memfitnah atau menggunjing orang lain, ya. Ayat ke-6 mengajarkan untuk tidak mengolok-olok orang lain karena dapat melukai hati. Ini, ya. Ayat ke-6, Masya Allah, ya. Ayat ke-6 itu termasuk juga pada bully, mengolok-olok orang lain karena dapat melukai hatinya, ya. Bahaya. Jadi kita jangan mengolok-olok orang lain karena luka di badan bisa diobati, tapi luka di hati siapa yang tak
tahu. Ayat ke-11 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan manusia. Awas ini, ya. Awas. Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, apa yang kita mau perbuat, ya, dina hatena teh urang arek naon, arek kieu, arek kitu. Allah sudah mengetahuinya, ya. Sudah juga Maha melihat, sudah mengetahui perbuatan manusia, baik itu yang belum dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan. Meskipun kita mengumpat, tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-13 dalam surat Al-Hujurat mendorong umat Islam untuk saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan. Kalau misalkan teman kita bolos, jangan bolos. Sayang gitu, ya. Harus saling mengingatkan. Dia tidak ikut pengajian, kita ajak teman kita, jangan sampai dia terjerumus dalam kesesatan atau sifat-sifat tercela. Pesan moral dalam surah Al-Hujurat mengandung banyak pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3. Yang pertama, kerukunan. Kerukunan ini mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di antara umat Islam. Jadi umat Islam itu harus rukun dan bersatu, karena persatuan dan kesatuan akan menguatkan kita dalam segala hal, terutama umat Islam. Yang kedua, toleransi. Apa sih itu toleransi? Toleransi ini berarti kita harus saling menghargai meskipun terdapat perbedaan, ya, perbedaan pendapat, perbedaan apa? Pandangan hidup, perbedaan cita-cita dan lain sebagainya. Banyak perbedaan, ya. Kita harus saling toleransi. Terus surat ini juga mengajarkan kita keadilan. Surah ini menekankan pentingnya bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama, ya. Jadi keadilan ini juga dipesankan dalam surah Al-Hujurat. Relevansi surah Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyikapi perbedaan dalam era informasi dan teknologi. Perbedaan pendapat dan pemikiran mudah muncul. Surah ini mengajarkan bagaimana menyikapi perbedaan dengan bijak dan toleran. Yang kedua, menjaga keharmonisan. Surah ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun dan menjaga keharmonisan dan kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, atau masyarakat luas. Yang ketiga, menghindari fitnah di era media sosial. Fitnah dan berita bohong mudah menyebar. Surah Al-Hujurat mengingatkan pentingnya memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita yang tidak benar. Jadi kita harus pintar memilih dan memilah mana ini yang baik dan yang benar. Jangan gampang men-share berita yang kurang baik. Itu juga termasuk ke dalam fitnah, ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hikmah dan pelajaran dari surah Al-Hujurat. Yang pertama, ini kita harus bisa menjaga hati kita. Ya, pentingnya menjaga hati dari sifat buruk seperti iri hati, dengki, dan sombong. Apa sih Pak itu iri hati? Iri hati itu sakit melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ya, orang teh amek si eta mah. Si eta deui, si eta deui, urang ira hati itu iri hati. Yang ketiga, dengki. Dengki ijid. Ijid ka jelema eta teh. Ya, itu jadi harus kita jauhi sifat-sifat dengki. Yang terakhir itu sombong. Wah, orang mepang pinterna, ya. Saya paling pintar di kelas ini, orang lain itu bodoh. Itu sifat yang harus dijaga atau dibuang, ya.
dari pesan-pesan hikmah dari pelajaran surah Al-Hujurat. Yang kedua, menjaga lisan. Surah ini menekankan pentingnya menjaga lisan dari ucapan buruk, fitnah, dan perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi sebaiknya kita harus menjaga lisan kita dari ucapan buruk, ya. Kalau misalkan kita tidak bisa menjaga ucapan buruk, lebih baik diam. Karena diam itu seperti yang Bapak katakan, diam itu emas. Fitnah, bohong, ya, memfitnah orang lain, begini-begini dan lain sebagainya, itu pun jangan. Dan perkataan yang tidak bermanfaat, ngomong naon si eta mah teu ka harti. Nah, itu ya, harus menjaga lisan kita. Yang terakhir, menjalin silaturahmi. Surat ini mengajarkan kita agar harus saling menjalin silaturahmi, menjaga silaturahmi dan membangun hubungan baik dengan sesama, ya, jadi mau sama teman, sama orang tua, sama keluarga, dan lain sebagainya. Baik, terakhir anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, sedang tangkil 01. Adapun pelajaran kita, kesimpulannya kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi pelajaran surah Al-Hujurat ini adalah surah pelajaran berharga tentang pentingnya akhlak mulia dan sikap toleran dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjadi panduan. Surah Al-Hujurat dapat menjadi panduan untuk membangun masyarakat yang harmonis, rukun, dan toleran. Yang ketiga, menjadi inspirasi. Surah ini menginspirasi umat Islam untuk selalu berbuat baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Mungkin pelajaran kita cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan dimaklum. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran berikutnya. Mungkin Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.